يعني سيرى ular urus sudah. Ini harus menjadi catatan Coach Indra, bagaimana di pertandingan kedua nanti lawan Uzbekistan, kita harus punya skema yang cukup. Setelah ditumbangkan Iran di partai perdana Timnas Indonesia U20, seakan tak berkutik di libas tim juara bertahan Uzbekistan U20 di laga kedua Piala Asia U20 2025. Uzbekistan memperpanjang tren positifnya usai laga pembuka yang dijalani lawan Yaman berbuah dengan kemenangan 1-0. Ya, pelatih timnas Uzbekistan U20 Farkhod Nilsonov memang menargetkan tim asuhannya meraih kemenangan di laga versus Garuda Nusantara meski menilai penampilan timnas Indonesia U20 cukup apik. Walaupun menelan kekalahan atas timnya, namun Nilsonov memiliki pandangan tersendiri terhadap laga yang berlangsung dengan mengapresiasi anak asuh Indra Syafri sekaligus memberikan pujian. Skuad Garuda Nusantara tercatat pernah bertemu dengan Uzbekistan tepatnya pada babak 16 besar Asian Games 2023 silam. Kemudian pasukan Indra Syafri itu juga pernah bertemu skuad Serigala Putih dalam laga uji coba di Stadion Madia GBK pada Januari 2024 lalu. Dan menilik kilas balik ini, pemain Uzbekistan U20 Mohammad Dali Orinboev berterima kasih kepada rekan satu timnya untuk rentetan pertandingan apik yang telah dijalani. Sebelum laga ini bergulir, klasemen sementara grup C dipimpin oleh Iran dengan 3 poin. Uzbekistan ada di peringkat kedua dengan perolehan angka yang sama, sedangkan Yaman ada di peringkat ketiga dan kemudian Indonesia di posisi keempat. Untuk diketahui, hanya ada 2 tim teratas di klasemen akhir babak penyisian yang berhak untuk mendapatkan tiket ke babak perempat final. Ya, sejatinya jika dilihat dari segi apapun, Uzbekistan U20 hampir 100% diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Hasil minor timnas Indonesia U20 di laga perdana membuat mereka kian diragukan untuk menumbangkan tim sekelas juara bertahan Uzbekistan. Sebelum laga ini pun pelatih timnas Yaman U20 Mohamed Hassan Al-Badani sebenarnya juga sudah memberikan peringatan untuk timnas Indonesia U20 soal kualitas dari Uzbekistan. Yaman harus menyerah di tangan Uzbekistan dengan skor tipis 1-0 dalam laga perdana grup C Piala Asia U20. Selepas tumbang dari Uzbekistan, Hassan Al-Badani angkat bicara dengan menyinggung kualitas yang dimiliki oleh tim berjuluk Serigala Putih tersebut. Hassan Al-Badani mengatakan bahwa Uzbekistan selaku juara bertahan merupakan salah satu tim yang terkuat yang berada di kawasan Asia. Kalah dalam sepak bola adalah hal yang wajar, namun kami harus mengakui bahwa kami bermain melawan salah satu tim terkuat di Asia. Ujar Hassan Al-Badani dikutip dari laman AFC pada Sabtu 15 Februari kemarin. Ya, pelatih timnas Yaman itu secara tersirat memberikan peringatan adanya sinyal bahaya bagi timnas Indonesia U20 yang menghadapi Uzbekistan di laga kedua ini. Dirinya menyebut jika Uzbekistan dengan Yaman memiliki perbedaan kualitas yang jauh dan berada dalam tingkatan yang berbeda. Kendati begitu, ia mengaku senang dengan permainan yang dilakukan oleh anak asuhnya yang sempat berhasil menahan sejumlah gempuran dari skuad Serigala Putih. Memang Uzbekistan sendiri bukanlah lawan yang asing bagi Indonesia, khususnya bagi Coach Indra Syafri. Coach Indra diketahui pernah 2 kali memimpin Garuda Nusantara saat menghadapi Uzbekistan di semua ajang yang sama-sama berakhir dengan kekalahan. Pertemuan pertama terjadi pada Piala Asia U19 2014 dan uji coba di Jakarta pada Januari 2024. Timnas Indonesia U20 kalah 1-3 atas Uzbekistan pada 2014 dan kalah 2-3 di Jakarta pada tahun lalu. Di level yang sama, timnas Indonesia U20 juga pernah bertemu dengan Uzbekistan pada Piala Asia U20 2023 dan kala itu Uzbekistan ditahan imbang 0-0 oleh Garuda Nusantara. Kemudian di level U23, Indra Syafri pernah menghadapi Uzbekistan di ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Kala itu Indonesia harus kalah 0-2 atas Uzbekistan di babak 16 besar. Melihat ini semualah dengan pelatih Yaman menyebut kualitas Uzbekistan yang berada jauh di atas anak asuhnya, maka kualitas dari Serigala Putih jelas melampaui skuad Garuda Nusantara. Ya, lebih lanjut melik berjalannya laga ini, ternyata wasit yang memimpin laga timnas versus Uzbekistan merupakan wasit yang sama kontroversialnya dengan wasit Ahmed Alkaf.
AFC menunjuk wasit asal Kuwait Abdullah Jamali sebagai pengganti lapangan untuk laga pekan kedua Piala Asia U20 2025. Pada pertandingan ini, Abdullah Jamali didampingi oleh asisten wasit asal Kuwait Ali Jirak dan wasit asal Bahrain Mohamed Jafar Mohamed Salman. Nah, menariknya Abdullah Jamali ternyata sama-sama memiliki rekam jejak problematik seperti Ahmed Alkaf, pengadil lapangan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Abdullah Jamali dinilai problematik ketika memimpin pertandingan di AFC Champions League antara Al Hilal melawan Al Ain. Saat itu, jurnalis Arab Nahar Kunais menyebut bahwa AFC memanggil Ahmed Alkaf, Muhammad Nasbi, dan Abdullah Jamali untuk diinvestigasi dalam masalah protokol. Bahkan ketiganya diprediksi akan dilarang untuk memimpin pertandingan, namun hal tersebut tak pernah dikonfirmasi oleh AFC maupun sang wasit itu sendiri. Dilansir dari laman transfer marketplace sepanjang musim ini, Abdullah Jamali baru 2 kali memimpin pertandingan, dan meski baru 2 pertandingan, dia sudah mengeluarkan 6 kartu kuning, di mana 2 diantaranya adalah ketika memimpin laga Irak U20 melawan Korea Utara pada Kamis 13 Februari lalu. Ya, tapi terlepas dari kontroversialnya sang wasit, sejatinya Indonesia memang memiliki kualitas yang cukup jauh di bawah Uzbekistan. Padahal sebelum ini, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri dengan sombong mengklaim sudah hafal dengan permainan dari Uzbekistan dan menyebut ada 2 hal yang perlu diperbaiki usai kekalahan kontra Iran, yakni penyelesaian akhir yang tidak memberikan hasil yang diinginkan dan buruknya antisipasi umpan silang dari pertahanan timnya. Ya, kesombongan ini sayangnya justru tak berbuah manis, malah atas pengakuan angkuh dari Coach Indra, ia justru harus disentil oleh pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini dan rekan-rekannya. Indra Syafri yang kini menakodai Timnas Indonesia U20 nyatanya tak mampu membawa anak asuhnya untuk meraih prestasi yang memuaskan saat menghadapi pertandingan di fase penyisihan Piala Asia U20 2025. Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus menyindir Indra Syafri yang telah mendapatkan banyak fasilitas dari PSSI untuk mempersiapkan tim dengan matang menjelang Piala Asia U20, namun malah menjadi korban pembantaian dari tim-tim di grup C. Tak hanya Bungkus, Bung Ropan juga mengakui apabila Indra Syafri telah mendapatkan kesempatan dari PSSI untuk menggelar uji coba internasional. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia U20 bisa memperoleh kesempatan uji coba dengan mendatangkan Yordania U20, Suriah U20, dan Cina U20 dalam sebuah turnamen yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur pada akhir Januari lalu. Menurut Bung Ropan, uji coba itu tak memberikan dampak apa-apa bagi skuad asuhan Indra Syafri pada Piala Asia U20 ini. Uji coba internasional yang padahal sudah memakan biaya yang sangat mahal, namun seakan tak ada gunanya untuk skuad besutan Indra Syafri.